dan bagaimana melihat fenomena bahwa PBNU yang dikatakan oleh Dr. Soleh tidak akan berani nih bertindak terhadap Habib Lutfi. Ternyata juga sudah menggelar ini rapat pleno. Silakan. Terima kasih Mas Yusuf. Saya memahami Habib Lutfi dalam kondisi apapun, saya membaca itu basis gerakannya itu berbasis politik publik, Mas. Sehingga beliau juga sangat memahami realitas publik terkait dengan posisi Habib Lutfi di Jatman. Sebenarnya itu sudah terfikirkan lama pada saat habis masa jabatan beliau, Mas. Sehingga penundaan hari demi hari, minggu demi minggu, hingga bulan demi bulan, nyaris hampir 1 tahun penundaan itu sebenarnya kan dalam rangka masa jeda untuk kompromi Habib Lutfi terhadap pengurus-pengurus daerah. Meskipun juga ada alasan adanya pilpres dan banyak hal. Tetapi kan waktu-waktu kosong itu banyak di luar pilpres itu, Mas. Cuman alasan yang memang bisa diterima itu karena alasan Habib Lutfi sedang dalam masa menjadi ketua pemenangan pemilu untuk calon presiden, Mas. Tetapi terlepas dari itu semua, realitas masyarakat Nahdien dalam konteks ini yang aktif di Thorekoh itu sudah merasakan memang perlu ada regenerasi, dan fenomena itu yang sebenarnya ingin diabaikan oleh Habib Lutfi untuk tetap dalam tanda kutip memaksa menjadi ketua, didukung oleh beberapa pengurus pusat yang seolah-olah dalam menginformasikan Habib Lutfi itu belum ada penggantinya, dan seolah-olah memang berat cari pengganti, Habib Lutfi masih layak dan lain sebagainya. Saya jadi teringat Pak Harmoko untuk Pak Soeharto dulu. Untuk kepemimpinan itu memang tidak bisa diserahkan sepenuhnya oleh Habib Lutfi, Mas. Tapi tidak terlepas dari kanan kirinya yang masih mengumupi Habib Lutfi untuk memegang Thorekoh, Mas. Itu pembacaan saya dari beberapa informasi kecil yang masuk. Dan yang kedua, pembatalan acara kemarin itu tidak terlepas dari kondisi pejabat baik TNI maupun Polri. Dalam posisi apapun pejabat itu kan sangat mempertimbangkan politik publik, Mas. Secara publik tidak menguntungkan kalau TNI Polri datang di acara memenuhi undangan Habib Lutfi, itu sangat tidak menguntungkan mereka. Karena mereka itu kan sudah setingkat Polri, TNI itu kan sudah betul-betul mempertimbangkan aspek publik. Tidak semata-mata person Habib Lutfi saja, Mas. Sehingga pertemanan antar elit politik itu bisa dipahami pertemanan yang sangat mempertimbangkan kepentingan, sehingga tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Itu kalau sudah politik tingkat elit itu memang serat dengan kepentingan, Mas Yusuf. Sehingga tidak dibatalkannya acara itu sangat terkait dengan kemungkinan tidak hadirnya para jenderal itu. Yang kedua, pengurus pusat ini sebenarnya kan sudah tarik-menarik, Mas. Sudah tidak enak sama PBNU, termasuk juga Idara Wusto itu sudah tidak enak sama PBNU. Apalagi Gus Yahya sendiri sebenarnya kan kurang komunikatif sama Habib Lutfi sejak mundurnya Habib Lutfi dari kepengurusan Gus Yahya dulu, dengan beberapa alasan. Sebenarnya itu kan yang sangat menguatkan Habib Lutfi tidak terlibat dalam kepengurusan Gus Yahya dengan alasan ingin mengoptimalkan di Thorekoh, itu sebenarnya kan hanya alasan politis. Karena Habib Lutfi sadar sendiri, Habib Lutfi pun sadar di Thorekoh pun tidak akan lama akan diganti. Dan oleh Gus Yahya kan seorang orang yang cerdas, senyum saja, membiarkan saja Gus Yahya. Dan Gus Yahya sangat memahami itu. Nah, sejak itu sebenarnya titik awal
semakin tidak menguatnya dalam tanda kutip Habib Lutfi di lingkungan PBNU, dalam konteks ini di Banom juga, Mas. Itu sangat berpengaruh itu, Mas Yusuf. Kemudian perlu diketahui pengangkatan Habib Lutfi sebagai Rois Am Jatman itu sangat dipengaruhi atau dikuatkan oleh status publik sebagai cucu Nabi, Mas. Jadi memang fenomena tesis Kiai Imad ini sangat tidak mengenakkan orang-orang yang menggunakan legitimasi sebagai status cucu Nabi, Mas, sehingga merantokkan status itu. Saya pun kalau jadi Habib Lutfi pasti jengkel dengan Kiai Imad saya itu, Mas. Memang tidak enak Kiai Imad itu, membuat tidak nyaman para habaib itu. Sehingga yang tadinya sakral-sakral itu menjadi biasa semua setelah ada tesis Kiai Imad itu. Dan berkah tesis Kiai Imad juga Idrus Romli jadi ceramah di Robitoh, Mas. Dulu Robitoh kan nggak mungkin ngundang-undang orang seperti Idrus Romli itu. Dan Wafi pun menjadi penceramah di Parang Habaib. Dan Habaib banyak ngundang ceramah Kiai-Kiai sekarang ini, Mas. Ini kan berkah tesis Kiai Imad ini. Luar biasa tesis itu menurut saya. Dan banyak hal yang ingin saya sampaikan, Mas. Paling tidak juga 24 tahun itu waktu yang, itu sejak saya aliyah, Mas. Sejak saya aliyah, saya teringat sekali itu, karena saat itu saya mondok di Putukhiyah Meranggen, dan saya salah satu murid yang memang menjadi kesayangan Kiai saya, Mas. Jadi saya tahu persis perkembangan awal Habib Lutfi di Torekoh dan bagaimana saya tahu persis itu, Mas. Dan pengaruh, jadi melemah, pembatalan silat nas itu sangat berpengaruh karena di sana baik suratnya, dilihat dari suratnya kan hanya tanda tangan Habib Lutfi, Mas. Harusnya kan ditandatangani 4 orang itu. Kemudian banyak hal yang ingin saya sampaikan, barangkali saya sudah terlalu lama, nanti bisa dilanjutkan lagi dalam dialog, Mas Yusuf. Silakan, Mas. Baik, jadi menurut Anda Kiai bahwa dalam hal ini PBNU tidak PHP dan menunaikan tugasnya untuk menggelar pleno yang katanya kemarin hari Minggu ya. Hari Minggu gercep, kemudian pleno, kemudian katanya juga akan mengganti atau membentuk sebuah caretaker. Ini artinya peran politis PBNU itu menurut Anda cukup memiliki keberanian atau mungkin sudah melihat ke dalam bagaimana reaksi dari dukungan Idara Wusto terhadap Habib Lutfi? Sebelum saya dapat perkembangan dari PBNU, Mas, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh, saya itu memang agak mengiyakan apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh. Betul juga, Habib Lutfi itu kuat sekali. Tapi ternyata setelah 2 hari setelah Dr. Soleh menyampaikan itu, saya dapat banyak informasi, ternyata Habib Lutfi bukan siapa-siapa di PBNU sekarang ini, Mas. Apalagi, mohon maaf, sosok Gus Yahya itu ternyata politiknya lebih hebat daripada Habib Lutfi. Strateginya, apalagi Gus Yahya memiliki power yang tidak bisa dilemahkan oleh Habib Lutfi. Dalam posisi apapun, sosok Mbah Bisri Mustafa di belakang Gus Yahya sebagai mbahnya Gus Yahya, dan di situ ada Kiai Mustafa Bisri dan banyak alumni santrinya Mbah Bisri yang ulama-ulama besar, itu sangat membuat posisi tawar dan powerful Gus Yahya untuk memimpin PBNU yang tidak bisa dipengaruhi oleh, mohon maaf, oleh seorang Habib Lutfi, Mas. Jadi saya baru memahami itu. Oh iya, ternyata tesis Dr. Soleh bahwa Habib Lutfi punya peran yang sangat kuat di PBNU dalam konteks ini, mohon maaf, agak lemah melihat realitas yang saya pahami akhir-akhir ini. Terima kasih, Mas Yusuf. Ya baik, bahwa kondisi terakhir yang saya dapat memang seperti itu, bahwa kabarnya PBNU akan segera melakukan atau menunjuk caretaker untuk Jatman. Kita tunggu apakah ini benar rumor ini atau menjadi kenyataan. Kita tunggu apakah benar PBNU akan menunjuk seorang caretaker untuk ketua Jatman.